Hadirin hadirat rahimakumullah, kita mesti bersyukur di sela-sela pandemi yang semakin mengerikan ya, yang semakin menjadi ya, abi teh malas nonton Covid teh tapi dah aya bae berita. Rumah sakit sudah kewalahan. Ya. Tapi kita mesti bersyukur kita masih bisa ke masjid. Kita masih bisa sholat berjamaah. Kita masih bisa ngaji, ya. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Padahal saudara-saudara kita, ya wabil khusus yang jadi dokter, jadi suster ini sedang kerepotan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Saya baru beli buku tulisan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata buku itu sudah 500 tahun ada dan sudah diterjemah, asalnya bahasa Arab. Judulnya Wabah dan Taun dalam Islam. Yang saya garis bawahi ada yang bagus ya. Jadi pandemi ya atau wabah ini yang menimpa orang beriman itu rahmat. Ya, jadi pandemi wabah tahun ini yang kalau mengenai kaum mukminin itu rahmat, bukan azab, rahmat. Kanya di Allah kepada orang beriman. Apa rahmatnya? Rahmatnya bagi yang kena ya, kena virus Covid, mau virus SARS, mau virus meningitis, mau flu burung, flu babi, ya kaum mukminin yang kena virus kemudian meninggal, ya itu kan matinya oleh Allah dijadikan mati syahid, bukan mati sia-sia. Ya, itu mati syahid. Ya, tapi di saat kenanya ulah sembarangan, ya jangan sologoto. Ya seperti orang tenggelam itu kan mati tenggelam itu syahid. Tapi teu bisa ngojay ulah nganculungkeun kawalungan. Kacika punung di jero bios di teuleum oge da syahid, teh eta mah lain syahid, sosoroh kojor eta. Baik ku Covid da syahid, ka mana we ulin ka rumah sakit, ulin begitu. Lalu kena eta mah sosoroh kojor. Ieu mah sudah apik, sudah prokes, sudah jaga imun, olahraga, keluarga yang penting-penting, tapi waktunya kena makan kena saja. Agim teh kurang kumaha apik atuh. Ustad Atian Ali teh kumaha apik. Syekh Ali Jabir teh kurang kumaha apik. Di awal-awal pandemi jaga Covid itu bukan hoak, bukan tahayul, ada jaga, kena meninggal dia. Agim kena alhamdulillah sembuh. Ustad Atian Ali alhamdulillah sembuh. Sekarang Ustad Miftah Farid kena. Ya. Jadi yang kena meninggal syahid. Terus yang kena tidak sampai meninggal, hanya sakit bergejala, kan kiparat dosa. Sakitnya bukan sakit sia-sia. Ya, sakitnya bukan sakit yang ya bukan sia-sia, bukan sakit mubadir, tapi sakit yang menimpa kaum mukminin itu kiparat dosanya. Nah, yang saya garis bawahi ada ternyata kaum mukminin yang tidak pernah kena. Ya, saya juga berharap ya Allah bima alim kayak gini. Ya, mata keluar yang ya kalau tidak darurat ini. Ya, makan makanan yang sehat, olahraga, pikiran positif, istirahat yang cukup, mood gembira munculkan ya dengan cara senyum, sapa, assalamualaikum, ngobrol dengan anak-anak, itu kan mood gembira, ngagoes, ulah sare nih, ngagoes banyak, ulah diri ngagoes banyak, goes tipis, saya Pangandaran aja, goes tipis Pangandaran, ini goes kanalna ke mana tadi? Ya, jadi ada hadis. Kaum mukmin yang tidak kena Covid, tapi ia sabar di rumah. Keluar oge hati-hati. Dia sabar bertahan di rumahnya.
sabar bertahan dari pekerjaannya, dia punya pahala syahid. Nah ini yang harus dimasyarakatkan ilmu yang begini. Yang dapat pahala syahid bukan yang meninggal saja, yang sakit kiparat dosa, yang sabar diam di rumah punya pahala syahid. Ya. Saya ingat omongan Kang Emil di Astana Anyar, eta ku tukang handphone di ya. Beliau sudah bagus sebetulnya. Lockdown teh ripuh lockdown teh ngan bisa tereh pandemi ini. Ya, lockdown teh ripuh bisa tereh. Ini kan bukan tugas para dokter saja, bukan tugas pemerintah. Ini semua lapisan masyarakat harus bekerja keras melawan ini, bakal beres. Kita ingin kan seperti Eropa yang sudah bisa nonton sepak bola dengan nyamannya tanpa masker. Di California sudah bebas masker. Mengapa? Mereka disiplin tinggi. Diurangkan, nu disiplin, nu hari-hari. Siapa yang membebaskan tidak boleh mudik, tapi para wisata boleh? Siapa tuh yang membebaskan itu? Siapa yang bebas pariwisata boleh? Itu akibat begitu. Jadi tidak komprehensif, tidak signifikan aturan ini. So lockdown itu ripuh. Kalau mau lockdown semua diurangkan, lockdown masjid kosong, nah pasar mah pinuh ya, Pak. Tapi kan bebas ditutup Pak, jalan dari Cibiru ke bebas ditutup, ke Dangkalangkung, Ujung Berung. Aduh Pak, di jam 2 kene, abi namanya subuh ngalakung, pasar mah pinuh. Ya. Begitu. Ya kalau mau disiplin semua. Bukan tidak boleh dagang, sok diatur sedemikian rupa. Ya. Versi saya ngobrol ya dengan para ahli, kalau mau lockdown semua disiplin, saya nggak akan sampai 3 bulan, apalagi sampai bertahun-tahun. 3 bulan kalau disiplin lockdown memang ripuh, repot, ya. Tapi 3 bulan beres. Di kita kan tidak disiplin. Jika kieu ya itulah, seperti kita datang ke hutan Pak, tiba-tiba pas menuju Nimal misalkan di Leuweung, pas ngeliuk walah loba mau orai kadut kala ceking wah loba aya guha jumput we na guha. Tah jiga kitu Pak lockdown teh ulah mah keluar cukuplah jang bebekalan sabar dinten nolol aya keneh terus we di dinya bekal ka kitu kaluarga aduh habis bekal keluarga aya buah asup deui jiga kitu. Dan lockdown itu sudah prokes Islami. Ya, Nabi SAW mengatakan sudah jauh-jauh hari kalau di suatu tempat ada pandemi, yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Itu berlaku hukum ini di binatang, di tumbuhan, Pak. Kita punya ikan koi ini 20 bagus-bagus. Aya nu gering hiji muyung atanapi buduk. Bapak jangan biarkan, kalau dibiarkan buduk kabeh. Canak nu budugna hiji isolasi mandiri, obatan ngangge PK, terus aya obat yang kutu aya. Beberapa hari itu paling lama 1 minggu sembuh, nembe deui kabalongkeun deui. Ya, eta teh bisa satuan. Bapak bisa ngobrol dengan orang koi. Ya, ayam sama. Oh, sarehat. Eta aya nu muyung hiji gering, buru-buru canak isolasi mandiri, obatan sehat hiji deui. Ya, ikan koi sama. 1 buduk pisahkeun. Lamun dibiarkan kabeh buduk. Tapi kalau ikan koi 20, nu budugna 18, nu sehatna hiji, tah nu dicanak nu hiji ulah nu 18. Sama di pepohonan, Pak. Kalau Bapak punya tangkal non atau albasiah lah, tanah jeruk atau apa, terus aya nu ieu aya hama anu lain mah bersih, ieu aya hama hiji, tuar buru-buru. Tuar, bedog tuar, tato si tuar, si pohon itu buang. Nah, si bedog ini entong diangge nuar deui pohon yang lain, kecuali bedogna sterilkeun heula, bersihan, pakai alkohol bersihkan. Lamun nuar kai, ya
Padahal si pohon itu sakit, kena hama, dituar, pakai nuar deui, kena kan? Itu di pepohonan sama. Ya. Saya tahu dari ahli vaksin, ya, ahli virus, Pak Dr. Iskandar, mantan direktur Bio Farma yang lalu. Saya pernah ke rumahnya di Agrabinta di Sukabumi, ngobrol tentang virus. Dulu itu sebelum pandemi jauh-jauh. Jadi kapi lakukan, ikuti tuntunan ilahi tentang ini, nggak akan lama. Karena siapa yang meninggal, siapa yang kena bergejala, siapa yang tidak kena tapi tidak bergejala, siapa yang sakitnya lama sebentar dan tidak kena, udah skenario ilahi. Kita tidak tahu. Tugas orang mah ikhtiar agar tidak kena. Ikhtiarnya, pahala itu dari ikhtiarnya, bukan dari kena dan tidak kenanya. Tos sakitu mukodimah. Ayeuna urang kana bismillahirrahmanirrahim, amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan terakhir di tahun Hijriah. Tepatnya kalau tidak salah 4 Juli nya. 4 Juli itu tos lebat hiji Zulhijjah mun telepat ketinggalan pilih lepat. Nah, mengapa ada pembahasan amalan di bulan Zulhijjah? Karena di bulan Zulhijjah ada amalan khusus seperti halnya di bulan Ramadan. Ya, begitu juga di bulan Ramadan beramal soleh luar biasa. Di bulan Zulhijjah lebih luar biasa lagi. Ngan diurang teu familiar, Pak. Familiar keneh Ramadan. Padahal beramal soleh di bulan Zulhijjah lebih afdol, Pak, daripada di Ramadan sekalipun. Terutama di 10 hari pertama. Sok urang baca ya handoutsnya. Bulan Zulhijjah, ya di urang mah Rayagung, yang urang papayeun. Ya, jadi merupakan bulan terakhir di tahun Komariah atau Zulhijjah. Bulan pertamanya Muharram, Sofar, Robiul Awal, Robiul Sani, Jumadil Ula, Jumadil Saniyah, itu Pak Arabnya. Rojab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqodah, Zulhijjah. Orang Sunda mah Muharram, Sapar. Nyebutnya Saparnya, Muharram, Sapar, Mulud, silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir nyebutnya teh. Ya. Terus Rajab, Rawah, Ramadan, Syawal, Hapid, Rayagung. Ayeuna Hapid keneh anjing Rayagung. Terus, nah bulan Zulhijjah merupakan bulan yang agung sebagaimana bulan Ramadan. Karena beramal soleh di bulan itu sangat dicintai Allah dibanding dengan bulan-bulan lain. Ya. Setiap beramal soleh bulan apapun, hari apapun dicintai. Ngan lamun di dia lebih dicintai. Mengapa? Beda momen, beda nilai. Contoh Pak begini. Pak, ada orang punya beras banyak, gaduh leuit. Naon leuit teh nya? Lumbung padi, punya lumbung padi, di bumi aya beas kenging ngaheler sabaraha karung. Ya can rice cooker pinu. Nah orang begitu dipasihan bea sakarung atoh teh. Atoh lah Pak. Ya, Bapak seueur beas, aya nu masihan bea sakarung sae teh seungit atoh lah. Beda atoh mana jeung boro-boro beas di leuit di imah kita boga. Boro-boro beas sangu ge teu aya. Meuli ge dicicil we saliter. Terus aya nu masihan beas sakarung sae deui atoh teu? Atoh pisan. Beda kan masihan jalmi nu seueur beas jeung masihan jalmi beas anu teu gaduh beas, beda momen. Masihan motor kanu jelema loba motor atoh-atoheun. Sok masihan motor anu saumur-umur teu boga motor, lain teu hayang meuli teu boga duit. Terus aya nu masihan, beda teu atohna? Beda. Tah sami beramal soleh.
Bapak berjamaah sekarang, sering berjamaah, bagus. Sholat berjamaah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih bagus lagi. Sama saumnya, sholatnya, berjamaahnya, sedekahnya sama. Ya, beda momen. Di bawah ini akan ditulis beberapa hadis tentang anjuran beramal soleh di bulan itu. Baik amalan yang khusus juga yang tidak khusus. Yang khusus maksudnya amalan ini hanya ada di bulan Zulhijjah. Yang tidak khusus maksudnya amalan ini ada dan boleh dilakukan di bulan lain, namun sangat dianjurkan dihidupkan di bulan Zulhijjah. Nah, ini keutamaan 10 hari pertama dari 1 sampai tanggal 10. Hadisnya sahih, tak ada satu ulama pun yang menyatakan cacat hadis ini. Ya. Enggak semua hadis, Pak. Ada hadis, Pak. Ada hadis yang para ulama sepakat hadis ini sahih. Walaupun bukan sahih Bukhari, sahih Muslim. Riwayat Abu Daud tapi sepakat. Tapi ada ulama yang tentang satu hadis tidak sepakat sahihnya. Ada. Ya, seperti cara turun sujud, Pak. Kalau di sholat, cara turun sujud tentang tangan dulu. Ada yang tangan dulu, kemudian lutut. Ada ulama menyahihkan, ada ulama mendoibkan. Demikian pula yang lutut dulu. Ada yang mensahihkan, ada yang mendoibkan. Eta mah tinggal pak kuat-kuat data we. Ya, terus tentang kalau di sholat ya yang banyak seperti roson, Pak, roson merapatkan tumit ketika sujud. Ada hadisnya banyak. Ya, versi penelitian kami dan guru-guru kami tak satu pun hadis sahih mengenai roson merapatkan tumit ketika sujud. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh diamalkan karena banyak hadisnya. Nah begitu. Nah kalau yang ini mah enggak, mulus yang ini. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun untuk beramal soleh yang lebih Allah cintai, melainkan beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, jadi tidak ada hari-hari yang beramal soleh di sana lebih dicintai Allah. Bahasa hadisnya ahabbu ilallah. Jadi semua amal soleh itu hubun lillah, dicintai Allah. Nganu ieu mah ahabu. Ahabu teh isim tafdil, Pak. Isim tafdil teh menyatakan lebih dicintai. Bukan yang lain tidak dicintai. Nu ieu mah aya langkungna. Sampai para sahabat naros Rasulullah sekalipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, mati di medan perang kan luar biasa Rasul. Apa dengan amal itu pun di sini lebih baik? Kata Nabi, sekalipun dengan jihad fisabilillah beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tetap ahabu. Kecuali yang pergi berjihadnya membawa harta dan jiwanya lalu tidak kembali sedikit pun dari keduanya. Kecuali dia berjihadnya hartanya habis, nyawanya melayang membela agama Allah. Baru kalau yang itu lebih super lagi. Ya, artinya kalau jihadnya tidak begini, hanya melayang nyawa saja, tapi dia tidak berkorban harta, tetap beramal soleh di 10 hari pertama, lebih bagus. Nah, apa amal solehnya? Apa saja? Ya, apa saja? Nah, ini yang khusus. Ini yang khusus. Pertama, khusus yang berkurban. Ya, Bapak Ibu yang sudah meniat berkurban, di antara amal solehnya ulah nyukur kumis, ulah nyukur perbuluan, mulai dari tanggal 1 sampai hewan kurban Bapak disembelih. Ya, nulain tos diparencit, nu Bapak mah can dipuncit, da dipuncitna engke tanggal 11, tong waka dicukur. Nu sanes diparencit dan dipuncit, tahan bertahan. Mau kumis, mau halis rambut, biarkan saja. Ya, walaupun itu tidak sampai wajib, tapi saran dari saya bertahan.
Nah sok aya nu naroskeun, Ustaz saya polisi, saya tentara, teu kenging kumisna rungsep, terang rungsep we. Narono kumaha? Abi mah 2 dinten 3 dinten sikat, 2 dinten 3 dinten sikat, kumaha ada aturan begitu. Nah saya jawab begini, Pak coba minta izin dulu kepada komandan. Ya kalau komandannya orang Islam pasti tahu lah. Pak saya mau berkurban. Menurut syariat Islam, orang yang mau berkurban 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih, jangan dulu dipotong. Nanti kalau sudah dipotong baru boleh dicukur. Minta izin lah. Kalau bapak yang jadi komandannya beri izin Pak, dan tidak memadorotkan apa-apa. Apa madorotnya? Apa bahayanya bagi pekerjaan kalau berkumis hanya sebentar saja? Rambut panjang sebentar saja? Beri izin. Kalau bapak komandan polisi, komandan TNI, beri izin, saran dari saya. Sok, nanti beres hewan kurbannya disembelih, cukur lagi ya. Beri izin. Tuh, hadisnya Nabi SAW bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Apabila kamu melihat hilal Dzulhijjah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan seorang di antara kamu hendak berkurban, ya bahasa hadisnya, pal yumsik, tahanlah ansarihi wa anparihi, rambut dan kukunya jangan dipotong. Sa'run teh bulu apa saja, termasuk bulu kan sok aya nu cabutan ulah, jango cabutannya biarkan saja, biarkan. Tangke kurban cukur, lamun dina haji mah dicukur beres kurban teh jiga tahalul. Ya, jadi mencukur kumis, kuku ketika beres hewannya disembelih, eta teh pelengkap ibadah kurban, bukan sah syarat ibadah kurban, bukan. Tapi pelengkap ibadah kurban, tahan perbuluan, tahan kuku, dipencit dan tekan. Begitu. Hadisnya sangat sahih, riwayat Al-Jamaah ini. Jadi riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kecuali Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Nah, selanjutnya memperbanyak amal soleh dan berzikir. Kaum muslimin disyariatkan memperbanyak zikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Zikirnya jangan zikir inisiatif, tapi zikirnya yang sudah Nabi ajarkan. Zikir ini tidak khusus di 10 hari pertama, boleh kapan saja. Hanya di 10 hari pertama dihidupkan. Yang enteng saja Pak, yang mudah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? Mau 100 kali, 200 kali, 1000 kali banget. Dina hadiskan, ayo banyak berzikir, nepikeun ka baseuh lidah teh. Nepikeun ka becek, nepikeun ka mungsrat tah ciduh. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ada lagi yang lebih bagus dari itu. Ringan dibaca tapi berat di timbangan mizan. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Pernah dengar itu kan? Berapa kali? Sok mangga. Ada lagi yang minimal 10 kali sehari. Tapi ini di luar sholat. Hafal Pak? Saya kan semua hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 saja sehari semalam baca itu sama dengan memerdekakan 4 hamba sahaya dari turunan Ismail. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya. Sok Bapak Ibu hafal lagi dikir-dikir yang lain baca. Ya, hanya jangan dikir-dikir yang tidak disyariatkan ya. Yang disyariatkan makan astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Teu aya Pak dikir Allah 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 Allah, enggak ada itu. Ya. Dikir Allah teu aya dikir eta. Aya ge subhanallah wa bihamdi, aya subhanallah wa bihamdi. Lamun subhanallah hukul subhanallah eta mah yang setelah beres salat. Ada alhamdulillah beres salat, Allahu akbar beres salat. Nah, ini mah yang di luar salat. Nah, ada Pak. Dzikir pagi hari cuman 3 kali diulang
tapi pahalanya seperti dzikir seharian penuh. Baca apa itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi warido nafsi wazinata arsi wa midada kalimati. Untung tadi rekam. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi warido nafsi wazinata arsi wa midada kalimati. Baca 3 kali enjing-enjing sama dengan dzikir seharian. Bilin nu tadi saat bener rencen eta we atuh 3 kali enjing-enjing sama dengan dzikir seharian. Hadisnya riwayat Muslim sahih. Sekali lagi ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqi warido nafsi wazinata arsi wa midada kalimati. Sok teraskeun. Berzikir boleh dilakukan di mana saja, tidak hanya di masjid. Boleh kapan saja, dalam kondisi apa saja. Dzikir ini termasuk wanita yang haid pun tidak dilarang. Karena ini bukan sholat. Mun sholat dilarang, berada di masjid dilarang, bersetubuh dilarang, berzikir mah tidak. Selama bukan di tempat-tempat yang dilarang, seperti di WC, keur ngawujud subhanallah wa bihamdihi, ulah liren we heula keur ngawujud. Berzikir boleh dilakukan sambil berjalan, di atas kendaraan, sedang bekerja, berdiri, duduk atau berbaring. Demikian pula berzikir sanes takbiran ditanya berzikir ya bisa dilakukan di rumah, di jalan, di kantor, di sawah, di pasar, di lapangan, di masjid. Ya, para petani keur macul subhanallah wa bihamdi subhanallah biasa nuju ngaramer astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah. Tuh, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Sedangkan di Al-Baqarah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, berzikirlah dengan menyebut nama Allah di beberapa hari berbilang. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud hari yang ditentukan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sedangkan maksud beberapa hari berbilang adalah hari tasyrik 11, 12, 13. Ya. Takbiran itu sampai tanggal 13. Sok Pak nuju mencit ya, nu mencit takbiran boleh. Sudah beres nyembelih takbiran masih berlaku. Ya, tak kaping 11 aya nu nyate, aya nu nyoto, aya nu nyatu, nu ngagole naon. Takbiran tetap takbiran itu sampai tanggal 13, bukan malam Idul Adha saja. Sedang berkurban tanggal 11-nya, 12, 13-nya. Ya, di kita kan tidak hidup. Biasanya malam takbiran, pas kurban malah leungit we takbiran. Padahal sampai tanggal 13 takbiran Idul Adha itu. Selanjutnya, salat Id dan pergi ke lapangan sudah muakkadah. Hanya Kemendag melarang di zona merah. Kalau menurut saya yang dilarang bukan sholatnya. Makanya sholat dilarang. Tapi berkumpul ngariungnya itu kan bisa diantisipasi dengan prokes. Ya, jaga jarak, yang sakit jangan. Boro-boro sholat Idul Adha. Jumatan saja yang krusial cek Nabi ulah. Kan hadisnya al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin. Ibadah Jumat itu merupakan hak dan kewajiban bagi setiap muslim ila arba'atan, kecuali 4 orang. Siapa? Wanita, anak kecil, hamba sahaya, dan yang sakit. Jadi yang sakit itu jangankan Idul Adha, jangankan sholat 5 waktu, Jumatan saja ibadah sholat yang krusial ku Nabi dicarek ulah. Komo batuk bersin, ololeho di kan pi omongan kan. Ya, so apa? Jumatan insruk hajeng insruk urang teh riweuh kan. Bukan nu sehat bubar maneh nu ulah Jumatan. Dicarek ku Nabi lain ku dewek kitu dicarek ku Nabi. Kamu ingin dapat kebaikan di rumah, kebaikan yang gering. Apalagi sholat 5 waktu.
asa tegenah di imah teh, eta mah perasaan. Bapak kalau sakit jangankan sholat 5 waktu Jumatan saja di rumah. Abi mau awantun Pak isir kan ngahotiban mau awantun, komo batuk. Ya, apalagi ya sholat Idul Adha, ari nu sehat. Sehat ya, aman yang sehat. Terus yang sering kontak fisik dengan pasien walaupun pakai APD, nah saran dari saya teruslah di bumi lah begitu. Terus ya, kalaupun mau sok khusus lah dokter hunkul, suster hunkul di rumah sakit ngayakeun. Jangan ditiadakan sholat di rumah sakit kan bisa diadakan. Ya khusus dokter yang ya hunkul non namanya teh suster hunkul. Pasien-pasien bisa ikut, tidak usah turun, tos we di ranjang masing-masing. Bisa. Ya, bisa sekali. So, pada hari raya kaum muslimin disunatkan dengan sangat pergi ke lapangan untuk mengikuti dakwah kaum muslimin, bahkan yang sedang haid sekalipun angkat. Mereka ikut takbiran haid. Tetapi wanita yang sedang berhalangan ya duduknya di belakang saf. Dilarang sholat dan dilarang duduk satu saf dengan wanita yang bersih. Lamun nuju ngadangukeun khutbah nama teu nanaon, tapi lamun nuju sholat ulah di pinggirnya sholat, dia diam da abi mah nuju head. Jangan, duduknya di belakang. Panitia sholat Idul Fitri Idul Adha ya, sediakan di belakang aya bangku, aya samak, naon karpet. Ini bagi wanita yang berhalangan di belakang. Hadisnya kata Ummu Atiyah, kami diperintah untuk membawa perempuan yang dipingit dan perempuan yang haid ke lapang pada 2 hari raya supaya mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Perempuan yang haid tidak duduk di saf tempat sholat. Sedangkan dalam riwayat Bukhari, Ummu Atiyah mengatakan, maka mereka kaum perempuan ya berada di belakang orang-orang yang bersaf, fayakuna khalfan nas fayukabirna bitakbirihim. Mereka takbir dengan takbir, mereka ikut takbiran. Berdoa seperti berdoa mereka dengan mengharap berkah hari itu dan kesuciannya. Nah, para hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu usahakan sholat id teh ulah masbuk. Cing nu satahun sakali atau meni masbuknya. Ya. Sebab walaupun hukum masbuk itu ada, tetap ada. Menurut saya hukum masbuk dalam sholat id ada. Ya. Tapi cing atunya meni sholat id wae meni masbuk setahun sekali. Nah, kalau ditakdirkan masbuk, Bapak ketinggalan takbir saja. Ketinggalan takbir 75, pas imam sudah ke-7 kita baru takbir, tekedah ditambihan atos. Bapak telat misalkan, Allahu Akbar, abi mah nembe 3, da telat ya, sabias tos sudah. Ya. Nah, tapi kalau Bapak ketinggalan 1 rakaat, ya ketinggalan 1 rakaat, ya pas ke sana teh imam sudah 1 rakaat sudah sujud, Bapak ke sana pas ikut takbir kedua, ikut takbir 5 kali kan? Karena imam rakaat kedua kan takbirnya 5 kali, ikut 5 kali. Nanti imam salam, Bapak berdiri lagi, takbir berapa kali? 5, jangan tuh. Kan ini kedua. Ini bukan pengganti yang pertama, bukan. Ini kedua. Adapun yang tadi 5 mengikuti imam. Imam salam, Bapak takbir 5 kali. Tak. Kalau masbuknya pas kadinya beres. Aya pun kadinya geus beres. Kenging salat idnya lira tidak ada contohnya salat id sendiri. Kecuali kalau Bapak kesiangannya sekeluarga, tos beres salat id we eta keluarga Bapak boleh asal berjamaah. Jadi salat sunat itu ada 3 macam. Ada yang syariatnya munfarid, tidak ada berjamaah. Jika salat rawatib, Bapak jangan inisiatif rawatib berjamaahnya. Qobla subuh berjamaah, qobla duhur berjamaah, ba'da duhur berjamaah, dituluy berjamaah. Rawatib mah contohnya munfarid. Ada yang contohnya berjamaah, tidak ada munfarid, seperti sholat id dan sholat gerhana. Itu tidak pernah membuat contoh munfarid.
Nah, ada yang membuat contoh dua, Nabi contohnya dua. Munfarid dilakukan, berjamaah dilakukan, seperti sholat duha, sholat taraweh, sholat malam boleh. Hanya sholat malam boleh berjamaah, tetap munfarid mah lebih baik. Ya, apa buktinya? Umumnya Nabi sholat malam itu munfarid. Nah, kalau sholat id sudah munfarid mah nggak usah. Saya bima tetap khawatir karena di kami, jangankan Bandung, di RW kami ini zona merah. Ada yang mengadakan sedikit abima di bumi keluarga boleh asal berjamaah. Bapak di rumah misalkan, ya asal ada khutbah, takbiran, khutbah, terus sholat, begitu, sholat terus khutbah. Sok salajengna saum Arafah. Saum tanggal 9 Zulhijjah adalah saum yang disunatkan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi nu haji mah teu saum Arafah, nah kan nuju wukuf. Tah nu teu haji aya syariat saum. Saum ini adalah saum yang berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat, tidak ada kaitan dengan pekerjaan dengan orang wukuf di Arafah. Karena saum Arafah sudah ada sebelum ada manasik haji. Keutamaannya adalah menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Saum ini dikenal dengan sebutan saum Arafah. Dari Abu Qatadah, ia berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saumu yaumi Arafah, saum hari Arafah akan mengkiparati atau menghapus saum 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun kemudian. Sedangkan saum Asyura tanggal 10 Muharram mengkiparati dosa setahun yang lalu. Sedangkan kata Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi Nabi saumnya tidak 10 hari, kaping salapan hungkul. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Saya muat hadis ini karena ada keterangan saum tanggal hiji, 2, 3, 4, 5 teras. Itu satu, hadisnya bermasalah. Tidak semua ulama sepakat hadis itu sahih. Kedua, bertolak belakang dengan pernyataan Aisyah. Nabi tidak pernah saum di 10 hari pertama. Lamun bade saum lu biasa, Senin Kemis. Saum Daud kaping hiji, kaping 3, kaping 5, kaping 7 nyambung sareng Arafah mangga. Boleh. Tapi kalau saum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah itu terjadi kontroversi. Saran dari saya yang aman saja. Saum 9 saja mah aman. Terus saum Daud aman, Senin Kemis aman. Selanjutnya berkurban. Ini amal-amal khusus ya. Nah ini begini Pak, kurban saya mangga imam baca ringkas ya. Kurban dalam Islam itu ada 3 macam. Ada kurban kaitan dengan haji, namina hadyu. Kurban kaitan dengan bayi, namanya akikah. Kurban kaitan dengan bulan Zulhijjah, namina udhiyah. Kurban udhiyah dan akikah sunat, nu wajib mah kaitan sareng haji. Bapak lamun berhaji dari Indonesia wajib kurban, namina hadyu. Nah, sekarang haji dulu. Mengapa kurban haji disebut hadyu? Hadyu teh asli asalnya nuntun, Pak. Hadayah di hadiah teh nuntun. Secara istilah hadyu itu mencit. Kolerasi antara bahasa dan istilah, kolerasinya penyembelihan hewan kurban jamaah haji itu dituntun dari luar Mekah. Wabil khusus haji Nabi itu kan haji kiron. Nabi bawa hewan kurbannya dituntun dari luar Mekah. Ari urang makan meser di Mekah kan. Tetiasa nyanak di dia Pak di Seselan atau Boeing 77 gitu. Kita mah beli di sana. Kalau Nabi bawa dari luar. Ya haji kiron. Jadi mengapa kurban jamaah haji disebut hadyu? Karena kurban Nabi itu kambingnya dituntun dari luar Mekah.
Ya, jamaah haji yang berada di luar Mekah wajib kurban di sana. Kurban di tempatnya lira mah sunat, Pak. Kurban di sana mah wajib bagi jamaah haji. Terus kurban jamaah haji terikat oleh waktu 10, 11, 12, 13. Juga terikat oleh tempat kurbannya harus di Mekah atau sekitarnya, di Mina atau sekitarnya. Tadi ayatnya dibaca, wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahila. Jamaah haji, jangan dulu kamu bertahalul mencukur rambutmu sebelum hewan kurban kamu sampai di tempat penyembelihannya. Di mana? Di Mina. Di Mina. Ya, Bapak Ibu kalau berhaji sok aya nu nyarankeun, Bu, hadiyuna tong di ditu, tos we di Bandung ulah dulu. Hadiyu itu terikat dengan tempat. Beda jeung akikah. Akikah mah bebas tempatnya bade di mana. Ya. Akikah secara bahasa rambut bayi yang dibawa dari rahim ibu. Secara istilah mencit domba. Begitu. Nah, kaitan bahasa dan istilah, kaitannya penyembelihan akikah harus bertepatan dengan penyukuran rambutnya, yaitu di hari ke-7. Begitu. Adapun memberi nama boleh pas hari kelahiran. Hari lahir di ngaranan. Saha ngaranna? Jumklinop. Nah, Jumat Kliwon November. Boleh. Ya. Tapi kalau akikah dan penyukurannya di hari ke-7. Nabi dengan jelas yauma sabiihi. Adapun syukurannya bebas, Pak. Botram nama rek tos sabulan, tos 2 bulan. Misalkan orang tua aduh hari ngumpul ngariung nama kan si ibunya masih beres ngelahirkeun, botram ngadon gandeng, mangga botram ngariung nama bade sabulan 2 bulan ngan mencit domba nama dinten ka-7, nyukurna dinten ka-7. Domba na sok dagingna bagikeun. Abi mah hoyong sapali kanggo ngagule engke mangga simpen. Ketos saminggu 2 minggu sabulan aya gule ngumpul keluarga botram ngolem ustad pangawasan. Bebas eta mah bade dinten ka sabaraha oge. Ya, mun akikahna mencitna nyukurna dinten ka-7. Ya. Syukuran ieu mah bade botram kan sok aya pangawasan. Ngolem ustad tausiah. Nasihatan orang tua, bagaimana mendidik anak yang baik di masa depan, kumaha kiat-kiat menyusui secara Islam dan lain sebagainya. Di bahasa hadisnya ditahliknya dicukur dugi kasean. Mau perempuan mau laki-laki ditahlik. Kecuali kalau si anak itu ada penyakit melentis misalkan. Kata dokter, itu pertimbangannya harus medis. Ini bahaya. Tunggu saja sampai sembuh. Nah, kalau memang pertimbangan medis begitu, tunggu saja. Sepertos anu prematur kan di inkubator itu kan tekenging diganggu. Si ibunya pun tidak boleh menyusui langsung. Kedah disedot ke khusus terdian atau si antosan. Ya. Malah saya sarankan tose ku orang medis pangmaraskeun ke lamun tos katinggal aman. Ya, sebab kalau terganggu ya terancam nyawanya, oh bahaya. Ya, atos we anu atos mah tangke ka lamun gaduh incu deui. Nah begitu. Jadi di dinten ka-7 dibotakan oge. Cukur. Karunya tiriseun eta mah nu tirisin teh indung bapana. Tiriseun. Dicukur dugi ka CM. Ya, di dinten ka-7. Ya, lamun anu hiji 2 oh mapai eta mah marhabaan, duka ti mana marhabaan? Ya, di Islam mah adana sunatul wiladah. Ya, tos saya mending dicukur ku ahlina. Ada tiasa kita ku bapana ku akina. Biasa ya. Lalaunan. Lamun sieun tah jiga abi mah sieunna. Abi mah sok molem ti payun mah amihnya istina Ustaz Usman mi sok dieu cenah. Parah. Ya, kadang-kadang ku tatangi aya wontenan dieu asa wijing nyukur kumis. Gitu. Memang kan empuk keneh kan si kepalanya masih empuk. Lamun ayam melentis ulah we sebab lamun cet getihan wah eta awor-aworan ceurik atuh indungna.
Nah, sedangkan kurban kaitan dengan bulan Zulhijjah namina udhiyah, diambil dari kata duha. Ya, jadi secara bahasa udhiyah teh waktu duha, secara istilah sama menyembelih hewan kurban. Kolerasinya penyembelihan yang utama hewan kurban teh tanggal 10 waktu duha. Awalnya setelah beres sholat Idul Adha. Beres Idul Adha eta tos awal duha. Terus lamun mentas lohor sah kaping 11 sah ngan abdolna kaping 10 waktu duha. Usahakeun sateu acan lohor tos beres mencit. Sad abi mah sapina aya 30, moal mungkin sadinten tah lamun teu mungkin saran dari saya ditebar sebagian. Ulah maksakeun. Ya, jika di Sukajadi Haji di Tanah Abang di 17 sapi domba 40 salapa. Dugi ka kaping 12 aya keneh can dipeunjit sampai daging pun teu kabagikeun sadayana banyak yang membusuk. Aduh, ulah dugi ka kieu nah abah teu diterbar. Ku bagi geus diwartosan tebar sabareh. Ripuh panitia. Nah, masyarakat didinya punya anggapan bahwa kurban teh kudu di tempat nyalira jeung kudu kasaksian eta teh pikih bahlul. Tidak ada keterangan begitu. Boleh ditebar. Boleh. Abi gaduh jamaah Ustaz, abi gaduh artos 1.200.000. Tiasa kurban, tiasa ngan kurbana lain di Bandung. Dan di Bandung mah mahal domana. Kurbana di NTB 1.200.000 saham ke sapi yang bagus. Ya, di NTB itu sapi 10 juta teh sae. Nah, di urang jadi mahal kan ongkos kirim. Ya, jadi aya nu 1.200.000 nu 1.500.000 aya. Dibanding giringan linkna kedah link anu urang apal. Abi gaduh santri. Ya, santri gubernur ti Payun ayeuna di NTT itu. Saya mau berkurban cuma 1.200.000 dipotokeun sapina ke muncita wah dipotokeun. Ya, kalau mau ada. Itu sapi saja sahamnya 1.200.000 untuk 1 jiwa. Murah diurang jadi mahal kan. Sok mangalah baca keterangan. Jadi ini ibadah khusus di bulan Zulhijjah berkurban. Yang punya rezeki ayo berkurban. Kalau orang semangat berkurban maka rezeki berkurban akan selalu Allah siapkan. Anu hoream wae sieun ieu sieun ete di mana baga duit ge sieun. Sok berkurban. Ya beritahu Pak anak cucu kita anu gaduh rezeki, kurban, nikmat kurban bisa berbagi. Nu terakhir melaksanakan ibadah haji. Ieu mah moal panjang lebar dah di urang mah acan haji. Ya. Ibadah haji hanya ada di bulan Zulhijjah. Hanya ada orang liberal ya menyarankan ibadah haji ulah bulan Zulhijjah wae. Geus ka mana karep we. Tos we sakitu nu tiasa kapihatur ya. Sakali deui Bapak Ibu sing sarehat ya salam baktos ka keluarga sadayana. Mudah-mudahan sing sarehat selamat berjuang menghadapi pandemi ini. Semoga pandemi segera berakhir. Sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kakirangan kalepatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.